Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Vero yakin kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, pastikan kamu sudah dalam posisi yang nyaman dan juga menyiapkan Alkitab, terlebih menyiapkan hatimu supaya kamu bisa siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk memulai devosi kita, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Janji yang Manis. Nantikan cerahlah langit di atasku. Nah, setelah kita mendengarkan lagu tadi, kita mau berdoa sama Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ibu Vero akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan Yesus terus menyertai kami, memberikan kami kesehatan, bahkan Tuhan memberikan semangat bagi kami untuk belajar. Tuhan berkati kami dalam proses pembelajaran dan juga Tuhan berkati kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Bilangan. Coba kamu ambil Alkitabmu, buka Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Nah, Ibu Vero hanya akan membacakan beberapa ayat. Nanti kamu bisa baca secara mandiri di rumah, ya. Ibu Vero akan membacakan ayatnya yang ke-15 sampai 20. Sekali lagi Ibu Vero ingatkan, ayat Alkitabnya terdapat dari Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Vero akan bacakan ayat 15 sampai 20. Perikop atau judul bacaannya adalah
tiang awan memimpin perjalanan Israel. Ayat 15, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Ayat 16, demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam hari kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Ayat selebihnya kamu bisa baca secara mandiri di rumah ya. Nah, anak-anak, tema devosi kita pada hari ini adalah Allah menyertai umatnya, gitu ya. Seperti bacaan yang barusan Ibu Vero bacakan untuk kita semua. Nah, bacaan ini menceritakan tentang penyertaan Allah terhadap umat Israel pada saat orang-orang Israel mau menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah ya. Waktu itu Allah menyertai orang-orang Israel dengan adanya tiang awan yang memimpin bangsa Israel ya. Seperti yang sudah dibacakan, jikalau tiang awan itu berhenti, maka orang Israel akan membuat kemah dan juga akan berhenti. Ketika tiang awan itu berjalan, maka orang Israel juga akan berjalan mengikuti tiang awan itu. Nah, tiang awan ini menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap orang-orang Israel. Nah, pertanyaan sekarang ya, yang mungkin Bu Vero dan juga kamu renungkan gitu ya. Kira-kira penyertaan seperti apa ya yang ingin kamu rasakan yang Tuhan lakukan terhadapmu? Apakah seperti orang Israel zaman dahulu, kamu ingin ada satu tanda begitu ya, misalnya tiang awan yang menyertai kamu setiap hari, atau seperti apa? Coba kalau kamu berdua dengan saudaramu atau dengan orang tua, kamu bertanya kepada mereka kira-kira atau sharing ya, penyertaan seperti apa yang ingin kamu rasakan, yang ingin kamu rasakan, yang Tuhan berikan kepada kamu ya. Nah, kalau Ibu Vero ya, Ibu Vero jawab pertanyaan ini, kalau zaman dulu ya mungkin orang Israel ya diberikan satu tanda. Kalau zaman sekarang penyertaan Tuhan itu sudah setiap hari ya, tidak ada lagi tanda-tanda seperti yang dulu atau mujizat seperti yang dulu. Karena penyertaan Tuhan itu sudah ada, seperti yang kamu sudah dengarkan devosi minggu sebelumnya. Salah satunya itu adalah penyertaan Tuhan lewat firman-Nya ya. Firman-Nya menjadi salah satu penyertaan Tuhan karena sebagai penuntun hidup kita gitu ya. Firman-Nya menjadi penuntun hidup kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Itu adalah salah satu penyertaan Tuhan begitu. Kemudian ada hal lain, penyertaan Tuhan yang lain, yaitu kasih-Nya lewat Yesus Kristus yang sudah datang menebus dosa kita ya, dan sangat mengasihi kita. Itu adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan gitu ya untuk kita semua. Ada Alkitab sebagai firman Tuhan yang dijadikan pedoman dan juga menjadi salah satu pelita bagi kamu untuk menjalani kehidupan ini. Kemudian Tuhan juga menyertai kamu lewat kedatangan Yesus Kristus yang datang untuk menebus ya dan mengampuni segala dosa kita. Jadi kalau ada pertanyaan penyertaan seperti apa, semua hal yang kamu lakukan sebenarnya adalah penyertaan Tuhan, karena Tuhan Yesus menyertai kita setiap hari. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita.
Nah, bedanya kalau zaman dahulu mungkin ada satu tanda-tanda ya. Kalau zaman sekarang setiap hari adalah penyertaan Tuhan dan ya Tuhan Yesus sudah hadir untuk kita gitu. Jadi sudah bersama-sama dengan kita, menyertai hidup kita, menyertai keluarga kita, bahkan menyertai pembelajaranmu, menyertai selama kamu belajar di SLH Palopo gitu ya. Khususnya di masa pandemi ini, kita sudah merasakan yang namanya belajar online gitu ya. Kemudian juga kamu kesusahan di rumah, tapi ingat penyertaan Tuhan itu selalu ada lewat orang-orang di sekitarmu, lewat guru-gurumu yang mengingatkan kamu, lewat orang tuamu yang mengingatkanmu, lewat siapapun yang memberikan satu semangat buat kamu untuk terus belajar gitu ya, khususnya dalam pembelajaran. Kalau di dalam hidupmu banyak, kamu diberikan kesehatan, kamu diberikan keluarga, kamu dikasih teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu saling mengasihi. Itu juga salah satu bentuk penyertaan Tuhan bagi kamu. Terlebih lagi yang paling penting penyertaan Tuhan yang sudah kita rasakan, yaitu kehadiran Yesus Kristus yang sudah datang untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Itu adalah salah satu anugerah Tuhan yang sangat berharga yang Tuhan berikan sebagai satu bentuk penyertaannya untuk kita. Untuk itu dari sekarang pastikan kamu selalu bersyukur tentang apapun itu dalam hidupmu, dan jangan juga takut dan jangan khawatir tentang apapun itu. Bersandar saja sama Tuhan karena kita memegang teguh janji Tuhan bahwa Dia akan terus menyertai kita, Dia akan terus memampukan kita dalam setiap hal yang kita kerjakan. Tapi jangan lupa jadikan Alkitab dan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kamu melakukan setiap aktivitasmu. Sekian devosi kita pada pagi hari ini. Ibu Vero harap anak-anak sekalian menjadi terberkati dengan devosi ini, dan akhirnya setiap hari terus bersyukur karena yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Oke, sekian devosi kita pagi ini. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Semuanya kembali lipat tangan, tutup mata. Bu Vero pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan terus menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan Alkitab sebagai pedoman dalam kami melakukan setiap aktivitas, dan kami juga bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami dan juga menyertai kami dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa memahami, bahkan kami bisa taat dengan setiap hal yang guru-guru kami berikan kepada kami. Tuhan, berdoa untuk orang tua kami, Tuhan juga berkati mereka dalam pekerjaan mereka dan juga dalam mendidik kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekian devosi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. God bless you.